kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 516. Ivan Taylor dan Ken Clark yang berada di samping mereka senang ketika mereka mendengar ini. Jack tidak memberitahu keluarga Taylor untuk menyiapkan lebih banyak meja ketika dia tahu Dewi Perang akan datang. Namun, mereka tidak tahu bahwa Jack masih sangat tenang. Kalian akan segera tahu apakah dia seorang wanita kaya ketika dia ada di sini. Bagaimana aku harus mengatakannya? 900 juta bukan apa-apa baginya, apalagi 90 juta. Berhenti sejenak, Jack menoleh untuk melihat Tuan Tua Taylor dan menambahkan, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu, kakek, tapi bukan villa yang ada di seberang ini. Apa? Banyak dari kerumunan itu menarik napas dengan tajam ketika mereka mendengarnya. Jika bukan villa itu, lalu apa hadiahnya? Selena, yang berdiri di belakang Jack, mengerutkan kening. Pria ini penuh kejutan, dia hampir tidak bisa memahaminya. Jadi, hadiah yang dia siapkan untuk kakeknya, bukanlah villa. Bukan villa. Kalau begitu, villa ini. Zeus Taylor terdiam. Berbalik untuk melihat ke belakang, Jack menarik Selena mendekat. Dia kemudian mengambil kunci dari sakunya, dan meletakkannya di telapak tangan Selena. Ini untuk Selena. Tempat kami tinggal saat ini tidak memiliki cukup ruang, jadi saya ingin keluarga saya pindah. Saya awalnya ingin mengejutkan Selena dengan membeli villa ini, tetapi saya tidak pernah berpikir Ivan akan melihatnya terlebih dahulu dan merusak kejutannya. Jack dengan penuh kasih menyentuh pipi Selena. Maafkan aku, sayang. Aku ingin menunggu sampai pesta ulang tahun berakhir untuk memberitahumu dan membawamu ke sana untuk melihatnya. Aku tidak menyangka itu akan berubah menjadi seperti ini, dan aku tidak punya cara lain selain mengatakannya. Selena linglung, hingga bibir merahnya terbuka. Dia bertanya-tanya, apakah dia salah dengar? Selama ini, villa ini bukanlah tempat Jack dan wanita kaya itu diam-diam bertemu. Itu adalah hadiah untuknya. Dia diam-diam berterima kasih pada dirinya sendiri, karena tidak menelusuri masalah ini lebih jauh, atau mengekspos Jack untuk itu. Jika tidak, hal-hal mungkin akan berubah menjadi lebih buruk. Jack, apakah aku salah dengar? Kamu menghabiskan lebih dari 90 juta, dan memenangkan lelang di villa yang ada di seberang, hanya untuk memberikannya kepada putriku. Agar seluruh keluarga kita bisa tinggal di sana. Fiona menelan ludah, tampak bersemangat. Awalnya, dia kecewa pada Jack, karena dia percaya bahwa Jack adalah seorang sugar baby bagi seorang wanita kaya. Sepertinya, dia benar-benar salah paham tentang Jack. Dia merasa sangat bahagia sekali saat ini. Jack tersenyum acuh tak acuh. Jangan khawatir, Bu. Akta untuk villa belum ada di sini, tetapi akta itu sudah atas nama Selena sendiri. Rumah ini dibeli untuknya. Apalagi, Kylie tidak pantas tidur dengan kami di tempat yang sama. Lagi pula, Kylie sudah berusia 4 tahun. Luar biasa. Itu. Rumah itu benar-benar milik kita. Kylie bertepuk tangan dengan semangat. Itu sangat keren. Bu, kita punya rumah baru. Dia berseri-seri. Rumah yang sangat besar. Hidung Selena berubah masam. Kepahitan yang dialaminya selama 5 tahun ini, serta air mata kesedihan yang selama ini dia rasakan, akhirnya berubah menjadi air mata kegembiraan yang menetes di wajahnya. Bu, kenapa kamu menangis? Kylie mengerutkan kening, ketika dia melihat Selena menangis, wajahnya terlihat khawatir. Selena berlutut dan menepuk kepala kecil lembut Kylie. Jangan khawatir, Kylie, Mommy hanya senang, dia berbicara sambil menangis. Ini adalah air mata bahagia, oke. Kita akan segera tinggal di rumah yang besar dan nyaman. Jack diliputi emosi saat dia menatap istri tercintanya, yang berlutut di depan putri mereka. Selena telah mengalami banyak kesulitan selama 5 tahun terakhir ini. Mulai sekarang dan seterusnya, jika dia menginginkan, dia akan dengan sukarela memberinya seluruh dunia. Oke. Kylie mengangguk. Bab 517. Ketiganya, Ken, Neil, dan Michael, mulai cemberut melihat pemandangan di depan mereka. Dalam hati, mereka sangat cemburu. Hanya 90 juta atau lebih. Jika kamu menikah denganku, kamu tidak akan kesulitan memiliki 1 atau 2 miliar, bentak Michael, bibirnya mengerucut. Jack berhasil merebut hati Selena dengan membelikannya sebuah villa. Selena tidak memberi mereka kesempatan untuk menyenangkannya. Jadi, maksudmu villa ini untuk Selena, kan? Lalu, bagaimana dengan hadiah untuk kakek? Cecilia berbicara, tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi.
Sambil melipat tangannya di dada, dia dengan arogan menambahkan, mungkinkah kamu tidak menyiapkan hadiah apa-apa? Itu benar, Jack. Bagaimana dengan janjimu kepada kami sebelumnya? Kamu bisa keluar dari rumah keluarga Taylor jika kamu tidak menyiapkan apa-apa. Ivan juga berdiri. Seolah-olah bola lampu menyala di kepalanya, Ken menimpali, Jack, kamu membeli sebuah villa untuk istrimu. Apa yang dikatakan tentang kamu yang begitu murah hati? Ini berarti kamu sangat kaya. Jika itu masalahnya, hadiah yang kamu siapkan untuk tuan tua pasti sangat berharga. Michael memutuskan untuk bergabung ketika dia berbicara, mungkinkah hadiah yang kamu siapkan hanya 10 juta? Jika itu masalahnya, bukankah itu akan sedikit menurunkan peringkat untuk tuan tua Taylor? Lagi pula, kamu baru saja memberi hadiah sebuah villa yang kamu beli dengan hampir 100 juta untuk istrimu. Tidak terpengaruh, Jack hanya menjawab, jangan khawatir. Itu jauh lebih mahal daripada villa ini. Benarkah? Banyak pengusaha kaya di sini, Michael terus berbicara. Ada begitu banyak orang di sini. Kapan kamu akan memberikan hadiahmu? Yang terbaik adalah, jika itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita kabur, karena terlalu mahal untuk kita. Michael mulai tertawa terbahak-bahak. Kemudian, tuan keluarga George ada di sini bersama keluarganya, untuk memberi selamat kepada tuan tua Taylor pada hari ulang tahunnya. Tidak ada yang menyangka ini akan datang. Kepala keluarga George, dia yang berasal dari keluarga bangsawan kelas 1, ada di sini. Mereka benar-benar ada di sini. Orang-orang dari keluarga bangsawan kelas 1 ada di sini. Orang-orang mulai mengobrol di antara mereka sendiri pada saat kedatangan keluarga George. Cukup. Hadiah bisa diberikan kepada saya kapan saja. Kita benar-benar sedang sibuk sekarang, kata tuan tua Taylor, secara efektif menutup mulut Ivan dan Michael. Saya harus menyambut tuan keluarga George terlebih dahulu. Ini adalah keluarga George yang sedang kita bicarakan. Tuan tua itu kemudian pergi ke depan dan menyapa keluarga George sambil tersenyum. Ada begitu banyak tamu penting di sini hari ini. Baginya, hadiah yang diberikan Jack kepadanya tidak terlalu penting. Itu hanya penting baginya, selama uang yang digunakan Jack untuk membeli villa tidak diperoleh dengan memanjakan wanita kaya. Apalagi, apa yang dikatakan Jack tentang hadiah yang dia siapkan melebihi nilai villa itu terlalu muluk. Dia pasti membual. Kata-kata yang keluar dari mulut pria ini terkadang cenderung tidak bisa diandalkan. Aku di sini untuk melihatmu mempermalukan dirimu sendiri, Jack. Namun, aku terlalu sibuk sekarang, jadi aku akan memberimu lebih banyak waktu. Aku tidak percaya, kamu bisa membiarkan ini berlalu dan menghindari menunjukkan hadiahmu. Ivan tertawa. Aku ingin melihat hadiah seperti apa yang kamu dapatkan, yang lebih mahal dari villa ini. Aku menunggu saat hadiahmu akan membutakan mata kita. Ken juga berjalan mendekat dan tersenyum dingin. Bawahan Tuan Muda Hugo telah mengikutimu baru-baru ini, dan mereka telah melaporkan bahwa kamu tidak membeli barang mewah. Kamu hanya pergi bekerja dan pulang ke rumah setiap hari. Selain itu, kita juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan dan mengetahui bahwa keluarga Drake tidak melakukan pembayaran di muka untuk gajimu. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menjelaskan hal-hal ini, dan bagaimana kau akan menjelaskan tentang wanita kaya itu. Kita sedang menunggumu. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menahannya. Bab 518. Selamat, Tuan Tua Taylor. Master keluarga George memberinya senyuman kecil, memberikan hadiahnya kepada Tuan Tua Taylor, dan berjalan masuk. Jack, senang bertemu denganmu lagi. Seorang wanita menawan, yang mengenakan gaun putih dengan pola bunga menghiasi pakaiannya, muncul dari belakang kepala keluarga George. Dia segera berlari ke arah Jack, begitu dia melihatnya. Ah, aku sangat merindukanmu. Sudut mulut ayahnya berkedut sedikit, ketika dia melihat putrinya menjadi sangat bersemangat ketika dia melihat Jack. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia tidak pernah mengerti, mengapa putrinya akan jatuh cinta pada pria ini. Memang, Jack terampil secara medis dan sama-sama berbakat dalam banyak aspek lain, tetapi dia lebih tua dari Sharon. Seolah itu tidak cukup, dia memiliki seorang istri dan seorang anak berusia 4 tahun. Putrinya, di sisi lain, adalah seorang putri bangsawan dan sangat cantik. Menemukan kandidat yang cocok untuk menikah dengannya, akan semudah membalik telapak tangan. Siapa ini? Dia sangat cantik. Ivan, Ken, dan yang lainnya, mengamati wanita ini dengan cermat. Dia harus menjadi anggota keluarga George saat dia ikut bersama dengan mereka. Ini Sharon George. Bukankah Jack yang mengobati penyakitnya? Astaga.
Dia orang yang sama sekali berbeda setelah dia menjadi kurus. Sosoknya, wajahnya yang cantik. Michael menelan ludahnya. Sial, jika dia tahu Sharon akan terlihat sangat menarik setelah melangsingkan tubuh, dia akan mengejarnya sejak awal. Dia tidak menyangka bahwa wanita ini adalah sebuah permata yang indah. Siapa sangka wanita ini bisa berubah menjadi begitu cantik. Perhatikan matanya dari dekat, itu Sharon George. Ken merasa malu. Sharon sebenarnya ada di sini. Ketika mereka berada di rumah lelang sebelumnya, wanita ini terobsesi dengan Jack. Dengan sikapnya saat ini, mungkinkah? Oh, Nona Sharon ada di sini. Sebelum Jack bisa memberikan jawaban yang tepat, Fiona langsung berjalan untuk menyambut Sharon dengan senyum di wajahnya. Lama tidak bertemu. Memang, Bibi. Lama tidak bertemu. Sharon tersenyum pada Fiona sebelum berjalan ke arah Jack. Bibir merahnya yang merekah mengerucut menjadi senyum manis saat dia tersipu. Aku tidak melihatmu beberapa hari terakhir ini, dan sekarang akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu? Berdiri di samping mereka, Selena terdiam. Apakah Sharon George mengabaikannya, istri Jack yang sebenarnya? Saya baik-baik saja. Jack tersenyum canggung. Alih-alih menghiburnya, Jack berbalik untuk melihat istrinya dan berkata, ayo kita jalan-jalan di taman di sana, sayang. Tersentuh oleh perhatian suaminya, Selena dengan lemah lembut menjawab, oke. Dia memegang tangan putrinya dengan satu tangan, dan memegang Jack dengan tangan lainnya. Mereka bertiga berjalan menuju taman yang tidak jauh dari sana. Aku membeku di tempatnya, Sharon tidak percaya bagaimana Jack memperlakukannya. Dia benar-benar kejam padanya, bahkan tidak repot-repot menghiburnya sebentar. Yang lebih buruk adalah, tindakan Jack pada dasarnya, menyuruhnya untuk menyerah. Itu mengisyaratkan bahwa, dia seorang pria yang sudah menikah dengan bahagia. Fiona juga tidak menyangka, Jack akan bertingkah seperti itu. Dia sama tercengangnya. Dia buru-buru melangkah maju, mendekati wanita muda itu, dan dengan cepat berbicara, jangan mengambil hati atas kata-katanya, Nona Sharon. Dia memang terlalu kasar tentang hal-hal seperti ini. Anda juga tahu bahwa, dia baru saja kembali dari medan perang. Sharon tersenyum pahit sebelum dia menjawab, jangan khawatir, Bibi. Saya mengerti dari mana dia berasal, jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Ini sangat normal, karena mereka bertiga adalah keluarga yang penuh kasih sayang. Tidak baik bagi saya untuk melibatkan diri. Apakah ini tidak cukup untuk mengatakan bahwa Jack adalah pria yang baik? Bab 519. Bagus sekali, Anda bisa berpikir seperti itu. Jangan menyerah, Nona Sharon. Ketekunan adalah kemenangan. Apakah Anda mengerti? Fiona mendapat kesan bahwa Sharon akan benar-benar frustrasi atas apa yang telah terjadi, tetapi dia tidak pernah menyangka Sharon akan memiliki cara berpikir yang unik tentang hal itu. Ini hanya akan semakin membuat Fiona bahagia, dia selalu berharap Jack masih bisa mempertimbangkan untuk memiliki Nona Sharon sebagai istri keduanya. Mereka tidak semiskin dulu, tapi siapa bilang orang tidak boleh memiliki banyak uang. Pada saat yang sama, Michael perlahan mendekati nona muda itu, sambil berpura-pura berdeham. Nona Sharon, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu, katanya. Kita sudah saling kenal selama beberapa waktu, tapi aku masih belum memiliki nomor teleponmu. Mari kita bertukar nomor, agar kita bisa saling menghubungi, dan kita akan minum-minum kapanpun kita punya waktu. Neil menangkap dengan cepat dan berlari ke arah mereka dalam sekejap. Ya, benar, Nona Sharon. Mari kita bertukar nomor, dan kita bisa keluar untuk sesi karaoke ketika kita punya waktu senggang. Bagaimanapun, Sharon saat ini bukanlah seseorang yang gemuk sebelumnya. Sosok dan wajahnya nyaris menyaingi Selena. Di atas segalanya, keluarganya lebih kaya dari mereka, dan dia baru berusia 20 tahun. Meraihnya, akan sama dengan mendapat jackpot. Meskipun demikian, sudut mulut Michael berkedut saat melihat Neil mendekat. Bajingan ini, Neil Hugo, benar-benar tidak tahu malu. Dia telah mencoba berbicara dengan Nona Sharon beberapa saat sebelum meminta nomor teleponnya. Kenapa si idiot ini ada di sini juga? Yang mengejutkan mereka, jawaban pertama Sharon adalah tawa. Maaf, tapi kurasa itu tidak perlu. Dia menjawab, tidak repot-repot menghibur mereka, sambil tersenyum dingin. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak akan tahu? Anda berbicara omong kosong tentang saya di belakang saya ketika saya masih gemuk. Saya juga mendengar bahwa kalian memanggil saya gadis gendut. Apakah saya salah? Neil dan Michael merasa malu, tidak dapat memberikan jawaban yang tepat untuk beberapa saat. Tidak, itu tidak pernah terjadi.
Neil buru-buru menjawab, senyum canggung di wajahnya seperti yang dia lakukan. Saya melihat bahwa kami sedang merepotkan Anda sekarang, jadi kami akan membiarkan Anda. Namun, jika Anda membutuhkan seseorang untuk menemani Anda minum atau apapun, Anda dapat mencari kami. Ya, benar. Nona Sharon, mari kita mengobrol lebih banyak ketika kita punya waktu. Michael menyela, sama-sama malu. Pada saat itu, tuan keluarga muda ada di sini bersama anggota keluarga muda. Mereka mengucapkan selamat kepada Tuan Tua Taylor atas ulang tahun dan hadiahnya yang ke-70. Keluarga muda, salah satu dari 4 keluarga paling terkemuka, telah tiba. Mereka telah mengetahui bahwa Dewi Perang akan menghadiri ulang tahun ke-70 Tuan Tua Taylor, jadi mereka memilih untuk hadir dan membawa hadiah. Zeus tidak menyangka, apa yang diklaim Jack dengan berani adalah sebuah kebenaran. Tidak hanya ada asisten komandan dan komandan kepala, tetapi ada cukup banyak marsal ada di sini juga. Pengusaha kaya yang awalnya tidak pernah hadir, keluarga bangsawan kelas 2, dan bahkan keluarga bangsawan kelas 1 semuanya ada di sini. Begitu dia melihat gempuran orang membanjiri tempat ini, Tuan Tua Taylor secara mental menyeka keringatnya. Untungnya, Jack telah menyiapkan 200 meja tambahan. Kalau tidak akan ada cukup kursi untuk begitu banyak orang. Tuan keluarga Moon ada di sini dengan Tuan keluarga Roy ada di sini bersama anggota keluarga Roy. Mereka ada di sini. 2 keluarga bangsawan kelas 1 lainnya akhirnya muncul, memenuhi kehadiran semua 4 keluarga besar. Sementara, kehadiran saat ini merupakan prestasi tersendiri, yang mengejutkan semua orang sampai pada intinya adalah ketika suara yang bergema mengumumkan. Raja Perang Bintang 8, Skylar Celestino, ada di sini untuk memberi selamat kepada Tuan Tua Taylor pada ulang tahunnya yang ke-70 dan mempersembahkan hadiah 80 juta. Bab 520. Ya Tuhan. Bahkan Raja Perang Skylar Celestino ada di sini. Salah satu asisten komandan menarik napas tajam karena kaget mendengar pengumuman itu. Itu benar. Raja Perang Celestino bahkan tidak menghadiri pertemuan Raja Perang Magnus Sutherland untuk para veteran. Aku tidak pernah menyangka dia akan menghadiri pesta ini. Seorang prajurit biasa yang berdiri di samping mereka, bahkan menggosok matanya sebelum melihat pria parubaya yang berjalan masuk dari pintu masuk. Tidak salah lagi, itu memang benar-benar Skylar Celestino. Ini adalah Raja Perang Bintang 8, posisi dan statusnya jauh lebih tinggi daripada Raja Perang lainnya. Selain itu, ia telah mencapai banyak prestasi besar saat ini. Bahkan, jika Queen Hayes ada di depannya, dia harus memanggil Skylar sebagai kakak. Ini dengan sendirinya merangkum reputasi Skylar di mata publik. Sudah bisa diduga. Lagi pula, Dewi Perang akan datang juga. Skylar Celestino tidak suka berkumpul dan memiliki kepribadian yang menyendiri, tapi dia harus memberikan wajah kepada Dewi Perang. Dia sangat mengagumi Dewi Perang, Lana Zex, yang paling hebat. Salah satu seorang marsal tersenyum acuh tak acuh. Jadi, aku sudah mengantisipasi kehadiran Raja Perang, dan benar saja dia ada di sini. Semua orang mengangguk. Mereka tidak tahu bahwa begitu banyak orang penting akan hadir di pesta keluarga Taylor yang begitu kecil. Kakek, orang-orang di sini semuanya berstatus tinggi. Ivan sangat terkejut sehingga dia tidak tahu siapa yang harus dia ajak bicara terlebih dahulu. Semuanya dia lakukan untuk membangun hubungan awal yang baik dengan mereka. Dia tidak terbiasa dengan semua mayor dan marsekal ini, dan dia tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Itu berlaku untuk Raja Perang Bintang 8 juga. Ivan ingin mendekati mereka, tetapi dia takut tidak bisa berbicara dengan orang-orang ini. Dia sudah merasa gugup, jadi dia tidak berani melangkah maju. Ada terlalu banyak orang penting di keluarga Taylor hari ini, dan mereka telah menghantam kesadarannya berulang kali. Dia juga ada di sini. Jack, pada saat ini, sedang berjalan bersama Selena dan Kylie di taman. Karena dia hanyalah seorang menantu bagi keluarga Taylor, itu bukanlah tempatnya untuk menyambut tamu-tamu penting. Oleh karena itu, ia dapat menggunakan waktu untuk menemani istri dan putrinya. Namun, pemandangan Skylar di pesta itu membuatnya mengerutkan kening. Skylar adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui identitas aslinya. Dia pernah menyelamatkan Skylar dalam salah satu pertempuran kecil mereka di medan perang. Pada saat itu, musuh telah mematahkan tali topengnya, dan wajahnya terungkap ketika topeng itu jatuh dari wajahnya. Oleh karena itu, Skylar adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu tentang identitas Jack sebagai prajurit tertinggi. Selena memperhatikan kesedihan ringan di wajah suaminya saat dia menatap Raja Perang. Apa yang terjadi? Dia bertanya, ada apa, Jack?
Jack segera memalingkan wajahnya. Tidak ada apa-apa. Dia segera mengubah topik pembicaraan mereka saat dia berbicara, sayang, apakah kamu membenci aku karena membeli villa ini? Sebenarnya, aku telah bertaruh dengan Ivan Taylor, jadi untuk memenangkannya dan membuatnya menyemir sepatuku, aku. Selena memutar matanya ke arah Jack sambil main-main, bagaimana aku tidak membencimu? Beraninya kamu membelinya ketika harganya begitu mahal. Harga villa ini bisa membeli 3 villa yang sama, kan? Jika itu aku lebih baik kalah dari Ivan dan menyemir sepatunya. Itu pasti tidak akan mungkin, Jack dengan cepat membela diri. Aku tidak bisa membiarkannya berlalu begitu saja. Ivan telah menggertakmu dan Kylie dengan sangat buruk sebelumnya. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan mengatakan, label harga 90 juta itu sepadan, hanya untuk mempermalukannya.